Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para tuan guru, para tuan haji, para asatidzah, para kiai yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita. Yang minta maaf saya nggak bisa sebutin satu persatu, kurang apa namanya, minta maaf, bukan tidak hormat, bukan tidak bahasanya bukan nggak sopan ya. Kita doain para tuan guru kita yang hadir di hadapan kita, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada, dan juga wabil khusus Al Habib juga Ali Idrus, dan juga wabil khusus keluarga besar dari Bapak Haji Bahrul Rijal. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar beliau, cucu, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di sini dalam rangka memperingati 3 hari daripada kepergian almarhum Hajah Khairunisa. Kalau ngomongin masalah Hajah Khairunisa, saya ini dari kecil sama beliau, dari saya belum nikah, dari saya di pesantren, saya diurusin dulu kecil. Kalau nggak salah umur saya dulu 11 tahun main di sini, nginep di sini berhari-hari, kadang nginep. Hajah Khairunisa perhatian sekali sama saya. Alhamdulillah Allah sambung silaturahmi saya setelah saya pesantren, kemudian saya belajar. Alhamdulillah saya dapat jodoh di sini dan terus bersilaturahmi kepada Hajah Khairunisa. Bahkan di akhir hayatnya beliau, di malam Jumatnya, malam Jumat atau maghrib itu saya video call dengan anak beliau, salah satu anak almarhumah. Tiba-tiba hati saya rindu kepadanya. Ternyata anaknya yang biasa di rumah sakit lagi kagak di rumah sakit. Saya bilang, Bella, kalau di rumah sakit kabarin saya pengen video call. Tapi subhanallah, kata Allah, beliau sudah tidak ada di pagi hari, dan saya mendapatkan kabar beliau meninggal. Dan saya menjadi saksi beliau adalah orang baik, karena saya walaupun tidak 24 jam dengan beliau, tapi beliau pergaulannya dengan kita semua insya Allah itu menjadikan saksi, dan meninggalnya beliau pun menjadi saksi. Beliau adalah orang Lailatul Jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabr. Tidaklah seseorang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah lepaskan dia daripada fitnah kubur. Jadi tidak panjang lebar berbicara tentang Hajah Khairunisa, tapi kita akan berbicara tentang yang namanya kematian. Kita semua saya yakin yang hadir di sini semuanya menginginkan meninggal husnul khotimah. Semua, saya yakin tidak ada satupun di sini, ya, satupun di sini meninggal dalam keadaan buruk. Saya yakin tidak ada. Ya, semua pasti harapan kita itu meninggal husnul khotimah. Dan kita tahu kematian itu adalah musibatun ammah, musibah yang umum, bukan musibah yang aneh di telinga kita. Ada orang meninggal, biasa namanya hidup pasti meninggal. Meninggal satu, tapi berbeda dengan cara meninggalnya kita. Ya, kita semua, sekali lagi saya katakan, kita semua, saya pribadi, antum semuanya ingin meninggal husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu tidak bisa dengan angan-angan saja. Husnul khotimah itu harus dicari. Minta mati tidak boleh, tapi minta husnul khotimah itu boleh. Bahkan dianjurkan, ya Allah, matikan saya dalam keadaan husnul khotimah, itu dibolehkan. Tapi kalau ya Allah matikan saya, nggak usah minta mati, udah pasti. Sesuatu yang pasti nggak usah diminta. Ya Allah berikan saya rezeki sudah pasti. Tidak usah kau minta, pasti Allah kasih. Tapi
meminta rizki yang berkah tidak semuanya Allah kasih. Hanya orang yang meminta saja. Nah, kita semua kembali lagi ingin meninggal husnul khotimah. Sebagaimana Hajjah Khairul Nisa beliau, bagaimana perjuangan beliau di masa sakitnya yang begitu panjang, kemudian beliau meninggal juga dalam keadaan waktu yang baik, hari yang baik, ya. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim Az-Zayyat, beliau mengatakan idza ra'a ahadan yabki ala janazah fa yaqulu lahu ibki ala nafsik ya akhi wa tarahham alaik fa inna hadzal mayyit qad naja min thalatha. Saya teringat dengan perkataan Sayyidina Ibrahim Az-Zayyat. Beliau mengatakan, jika beliau melihat ada seseorang menangisi orang yang meninggal, beliau mengatakan kepada orang yang menangisi itu, jangan kau tangisi jenazah ini, jangan kau tangisi Hajjah Khairul Nisa, tapi tangisi dirimu wahai saudaraku. Fa inna hadzal mayyit qad naja min thalatha. Yang kau tangisi, jenazah yang kau tangisi udah selamat dari 3. Bi khilafi anta. Beda dengan kamu, kita nggak ada yang tahu kita meninggal bagaimana, kita nggak ada yang tahu. Ya, makanya husnul khotimah itu dicari. Rasulullah sudah menjelaskan bagaimana cara mati husnul khotimah. Rasulullah sudah mengajarkan. Ya mutul mar'u ala ma asya'alih. Meninggalnya seseorang itu bagaimana kebiasaannya dia. Kalau kebiasaannya dia baik, hidupnya baik dengan orang, hatinya bersih. Karena orang itu tidak bisa berbuat baik dengan ikhlas. Karena berbuat baik ini kan ada 2 macam, Pak. Ada berbuat baik yang ada embel-embelnya, ada yang berbuat baik dengan ikhlas. Nah, perbuatan baik dengan ikhlas ini gak akan bisa dilakukan oleh siapapun kecuali bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan di dalam kitab Mudzakarahnya, beliau mengatakan hati yang bersih akan memiliki pikiran yang bersih. Jadi sebelum pikiran itu berpikir, hati dulu yang bergerak. Makanya setan itu memiliki tempat di hati kita untuk menyetir otak kita. Ketika otak kita ini, ketika hati kita bersih, maka otomatis pikiran kita pun akan bersih. Kalau pikiran kita bersih, maka anggota tubuh kita akan selalu membuat kebaikan. Tapi hati yang dekil, hati yang kotor, penuh dengan hasud, dengki, naudzubillah, mudah-mudahan Allah bersihkan kita semuanya daripada penyakit hati. Karena kita mengharap bertemu kepada Allah dalam keadaan hati yang selamat. Hati yang selamat akan menggerakkan tubuh kita untuk selalu berbuat baik. Makanya Pak, sebelum kita meninggal minta sama Allah hati kita bersih. Jangan ada benci, jangan ada hasud, jangan ada yang namanya merasa lebih baik. Semuanya tidak ada yang lebih baik. Kalau kita merasa lebih baik, maka kita akan selalu ada rasa sombong di dalam diri kita. Bagaimana husnul khotimah bisa datang kepada kita kalau hati kita penuh dengan kedegilan daripada penyakit hati. Naudzubillah. Kembali lagi kepada perkataan Sayyidina Ibrahim Az-Zayyat. Beliau mengatakan yang sudah meninggal sudah mengalami 3. Sedangkan kita yang belum meninggal nggak tahu bagaimana keadaan kita. Yang pertama adalah ra'al malakul maut. Yang sudah meninggal, Ibu Hajjah Khairul Nisa sudah melihat malaikat maut bagaimana bentuknya. Sedangkan kita belum tahu bagaimana bertemu dengan malaikat maut. Di dalam kitab Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, di dalam kitab khutbah mimbar beliau, di situ diceritakan ada sebuah cerita yang diceritakan di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi